transmigrasi, dan banyak persoalan lain yang kita bahas yang intinya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Melalui rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria, GTRA, tingkat Kabupaten Malaka, Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN-ATR, akan mengusulkan 3 wilayah desa menjadi desa aset dan akses reforma agraria. Ketiganya adalah Desa Sanleo Kecamatan Malaka Timur, Desa Haliklaran Kecamatan Weliman dan Desa Angkais Kecamatan Weliman. Desa-desa tersebut akan didampingi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, BPN-ATR, Kabupaten Malaka serta instansi terkait untuk mendukung pengembangan potensi usaha di ketiga desa tersebut melalui pemberdayaan masyarakat dan edukasi tentang manfaat aset dan akses untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan taraf hidup masyarakat di desa-desa tersebut. Kegiatan reforma agraria ini ada 2 yakni penataan aset dan akses. Jadi kalau penataan aset tanah maka melalui kegiatan redis tanah dan PTSL. Kalau legalisasi akses, kami punya akses reforma agraria. Yang mana kita sudah melakukan kerjasama dengan perbankan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tentang manfaat dari sertifikat yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga, ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN-ATR, Kabupaten Malaka, Beci Salomi Dipong, Esit, usai rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria, yang berlangsung di Balkon 3 Hotel Ramayana Betun, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Kegiatan reforma agraria ini adalah penataan aset dan akses. Kalau penataan aset itu kami legalisasi aset karena tanah lewat kegiatan di redistribusi tanah maupun kegiatan PTSL. Kalau untuk legalisasi akses, kami ada akses reforma agraria yang kali lalu untuk sama-sama saya sempat ada rapat perwakilan dengan teman-teman. Itu nanti kami menggandeng dengan pihak perbankan bagaimana mengedukasi masyarakat menggunakan sertifikat untuk peningkatan ekonomi mereka melalui pemberian pinjaman oleh pihak perbankan dengan menjamin sertifikat. Di dalamnya juga ada semacam pendampingan bagaimana masyarakat menggunakan atau mengelola uang yang mereka pinjam itu melalui keterampilan yang mereka miliki. Selain reforma agraria di 3 desa sasaran, BPN-ATR Kabupaten Malaka juga akan konsentrasi terhadap aset Pemda. Tentunya pola koordinasi dan kolaborasi akan dibangun untuk dapat menyelesaikan persoalan aset berupa tanah pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Untuk tahun ini ada biaya BPP Rp0, tetapi masih ada biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi. Dan itu tertuang dalam PP nomor 128 pasal 21 tahun 2015 yang dimana semuanya menjadi tanggung jawab pemohon, dalam hal ini pihak Pemda, Pungkas Kakan BPN-ATR Kabupaten Malaka. Beci Salomi juga berharap kepada Pemda Malaka, untuk segera menyelesaikan persoalan aset Pemda, berupa tanah Pemda yang difungsikan masyarakat, sehingga ketika pihaknya diminta untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat, maka semuanya sudah clear and clean. Kita prinsipnya clean and clear, dan biasanya ada masalah kita kembalikan ke Pemda untuk selesaikan masalahnya, baru kita lakukan pengukuran. Tapi biasanya, Pemda juga minta untuk kita rembuk bersama baru kita lakukan pengukuran, imbunya. Prinsipnya harus clean and clear. Jadi jika ada permasalahan di lapangan, maka kami kembalikan kepada instansi, dalam hal ini Pemda, untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Biasanya kami duduk sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sementara itu pelaksana tugas, PLT, Sekda Malaka Silvester Leto SH, MH, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa terdapat aset Pemda berupa tanah yang telah dihibahkan oleh masyarakat Desa Kamanasa kepada pemerintah Kabupaten Belu, waktu itu untuk dijadikan lokasi transmigrasi lokal, sekaligus pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat translok seperti gedung gereja, sekolah, kantor desa dan balai kantor desa. Untuk lokasi translok kita sudah input sertifikatnya bagi masyarakat translok. Hanya masih ada lahan bebas di tengah pemukiman, yang sementara dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Sehingga kita minta, ya kalau bisa lahan tersebut sebaiknya tidak lagi pakai oleh masyarakat, untuk kegiatan apapun termasuk membangun rumah, tegasnya. Dirinya pun berharap, masyarakat translok Desa Harekakae, yang selama ini menggunakan lahan kosong tersebut sebagai lahan pertanian, juga pembangunan tempat tinggal, sebaiknya tidak lagi menggunakan lahan itu. Karena menurutnya, lahan kosong di tengah pemukiman itu, telah diukur dan disertifikat atas nama Pemda Malaka, dan lokasi itu adalah milik umum.
Untuk diketahui, bahwa dalam rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria, GTRA, tingkat Kabupaten Malaka, menghadirkan narasumber dari instansi dan lembaga terkait seperti Dinas Kehutanan, LKH, Dinas Pertanian, Pengadilan Negeri Atambua, perwakilan BPN ATR Provinsi NTT, dan pihak kantor BPN ATR Kabupaten Malaka. Rakor tersebut juga diikuti oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, lingkup Kabupaten Malaka. Rakor gugus tugas reforma agraria dirumuskan dalam naskah berita acara dengan poin-poin penting yang menjadi landasan kegiatan Forum GTRA tingkat Kabupaten Malaka yang ditandatangani oleh Sekda Malaka dan Kepala BPN ATR Kabupaten Malaka. Metro 7, Fabianus Bria. Pada saat Bapak dan almarhum Daniel Asam menjadi camat Malaka Tengah. Tahunnya saya lupa, tapi sudah ada dokumen penyerahan. Diketahui oleh camat Malaka Tengah, yaitu almarhum Bapak Dr. Daniel Asam. Berarti itu tidak ada pembangunan lagi di situ ya, di pemukiman itu? Ya, seharusnya tidak boleh, karena itu sudah diserahkan kepada pemerintah. Dan pemerintah sudah mengukur menjadi sertifikat. Mungkin himbauan sedikit terkait itu bagaimana? Ya. Himbauan untuk masyarakat yang nanti tidak tahu kalau ke depan. Himbauan kepada masyarakat yang menghuni di sekitar itu. Ya, tolong segera tinggalkan tempat itu karena itu lokasi fasilitas umum Translok Harga Karya. Siap.